sih ya. Ini rame banget, seru banget pagi hari ini. Saya berasa menjadi burung merpati diteprokin gitu kan, seru bener ya. Pagi hari ini kita tetap pasang ngobrol-ngobrol sama sahabat perempuan. Yang pagi ini akan seru adalah kita mendatangkan orang-orang pokoknya dengan cerita unik. Apa sih kok ada aw-aw-awan? Ada apa nih aw-awan? Coba kita lihat. Mbak Fe, lagi ngapain? Aw-awan sih. Ngapain nih? Banget. Mbak, aku kan lagi agak-agak kecapean semalam. Jadinya kan kalau lagi syuting pagi-pagi begini rasanya aduh tertekan banget. Jadi enak juga ya bahwa bisa syuting sambil pijit-pijitan begini. Iya. Jadi kamu bawa tukang pijit sendiri? Iya, Mak Ayu tadi ikutan kan ya? Oh ini namanya Mak Ayu. Iya, kenalkan Mak Ayu, ini namanya Mbak Maudi. Temen tadi cerita perempuan itu hostnya. Gitu. Mak Ayu ini lagi diapain sih? Pencetin. Ini kenapa jempolnya yang dipencet-pencet? Katanya Ini dari kecapean. Ah, coba yang kiri ya Mak Ayu ya. Ini Supaya ada apa? nih. Iya, iya. Aduh, sayang. Banget ya? Iya beneran. Emang sakit Mbak? Gitu Ayu, ya? pelan-pelan dong Mak Ayu. Aduh. Jadi pakai katanya cinta kalau di dong. jempol itu bisa untuk apa Mak Ayu kalau buat jempol? Buat darah tinggi. Buat darah tinggi. Mak Ayu yang bener Mak Ayu. Terus Iya, kalau buat coba Kalau yang tanya. di sebelah sini kalau tadi yang di sini apa? apa nih yang di sini tadi? Urat Ini dari apa? sini, dari sini. Supaya Oh, apa? urat. Ini karena Dari gendong anak sini. umur 2 tahun nih Mak Ayu. Iya, iya. Terus kalau yang di ujung situ tadi Itu apa? tangan-tangan gitu buat apa tuh Mayu? Coba satu-satu dong Supaya Mak Ayu. apa, Nah Mayu? ini apa nih? Ini uratnya dari sini. Oh, uratnya. Oh gitu. Kalau punggung dong, coba dong Mayu. Punggung saya juga agak-agak Ini tegang enak nih. ya pijat-pijitan gini ya. Ini kan kalau nggak salah pijat ini kan untuk merelaksasikan, ya kan Mbak. Kadang-kadang kalau kita lagi capek gitu, Enak lagi sini. stres itu juga pengaruh kepada ke badan juga ya Mbak Vera. Sakit. Mbak Vera kalau misalnya stres tuh kelihatan nggak sih ciri-ciri orang yang kayaknya lagi banyak pikiran nih gitu. Nih kita lihat penonton kita ya, sebentar Mak. Coba penonton. Saya bisa Langsung senyum, mendeteksi langsung nih. senyum, langsung senyum Set, semua gini ya, gitu. Yang kita mana? deteksi sebentar ya Mak ya. Yang tipe ciri orang stres nih, saya akan tunjukkan nih. Emang kelihatan Mbak? Gini, kalau orangnya mudah stres, mudah tertekan, mudah tegang, biasanya ininya kaku. Oh gitu. Nih, karena kenapa kalau kita lagi stres, biasanya gini, nafasnya pendek-pendek gini. Kalau kita lagi rileks, nafasnya sampai diafragma Oh, gitu. gitu. Ketika nafasnya pendek-pendek, tiba-tiba rasanya pengen kayak gini nih, bahunya jadi tegang. Makanya gitu. orang kalau lagi sering stres, sakit di bahu, sampai kadang-kadang sakitnya ke bagian sini nih Mbak. Ini nih Modi. Mbak, ini lukanya baunya ngangkat-ngangkat nih Mbak. Iya, Kamu ini lagi tegang, stres ini ya? mudah Tuh. cemas, mudah tegang. Kamu Tawan kok. senewan ya lagi kena masuk TV Mudah ya? senewan. Terus kemudian karena nafasnya pendek-pendek, akhirnya sering sakit kepala. Jadi secara kalau kita Dari stres, sini ya, secara fisiologis badannya memang akan langsung terlihat dampaknya di tubuh ya sebetulnya. Jadi kamu psikolog dan juga bisa membaca Enggak sih Mbak, tubuh karena gitu, reaksi kita gini, kalau psikologis itu ngelihatnya reaksi-reaksi fisiologisnya, reaksi emosinya, misalnya emosinya kelihatan seperti apa, Oke. jadinya cemas, Sambil jalan mudah Mbak, balik lagi ke marah, tempat duduk gitu. sinis gitu. Aduh, Terus kamu ngomongin aku, kemudian, Mbak? Ya kan Ini benar. gimana sih? Soalnya Tuh, dia kadang-kadang suka negang tuh kadang-kadang. Gini ya. Gitu. Erik. Gitu ya. Jadi kelihatan ya Mbak. Nah sementara Kelihatan, kalau misalnya Mbak. dari jadi yang kalau kita lagi stres gini terus dipijit bisa rilis, bisa rileks. Jadi itu agak membantu gitu. Agak membantu. P3K-nya dalam tanda petik deh. Makanya tadi enak banget Mak yang punggung tadi tuh Mak. Ya dia Ya kan? keterusan kayaknya Mbak. enak Kamu saja nanti kita ngomong-ngomong soal masalah usia lanjut dan sebagainya, kamu akan tetap begini terus ya Mbak? Enggak lah ya, nanti Mak Ayu tuh bener pulang ya. Mak Ayu ini mijit dari umur berapa ya? Umur 7 tahun, 8 tahun. 7 tahun, 8 tahun. Itu Iya. kira-kira berapa puluh tahun yang lalu tuh? Ya, sampai sekarang udah 120. 102. Heeh. 102 apa 120 Mak? Tadi 102. 102. Lahirnya tahun berapa lahirnya? Lahir tahun 1914. Dengar, lahirnya di tahun 1914. Coba bayangin tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Ayu. Lahirnya dari tahun 1914, berarti sekarang udah 102 tahun. Ya. Beneran nih Mbak Ayu? Ya bener masa. Enak banget loh. Kok bisa sih 102 tahun masih sehat, masih alhamdulillah kuat gini? Alhamdulillah. Gitu ya? Ya, sering ngelakuin kayak gini. Aku mau manggil Mbak Oki nih, Mbak Oki. Sini deh. Mbak Oki bergabung. Aduh, Ibu, aku juga mau dipijitin dong Bu, aku iri dari tadi. Ustazah Oki. Mbak Oki mau Aku pijitin Ibu aja deh. Ustazah Oki mau nanya nih. Kita Biasanya dapat kan aku pijitan. diminta pijatnya sama Mak Mayu. Tapi kadang kala
kan ada ibu-ibu yang suka dipijitnya tuh sama cowok-cowok gitu loh di salon. Boleh nggak sih sebenarnya? Nggak tahu. Bukan nanya ke Mayu, nanyanya ke Ustaz Oki Mayu. Oh my Ada God. cerita-cerita apa? Ada cerita-cerita apa nih Mbak Jangan, Oki? karena kan berarti kita bersentuhan dengan yang bukan mahram. Apalagi Mungkin bagi punggung kita, ya? kok kita nggak ada ini kok, nggak ada hasrat kan? Wallahu a'lam, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu, mungkin kitanya tidak, tapi kan laki-lakinya wallahu a'lam, kita nggak pernah tahu. Bilangnya Iya. gini, laki-laki di Sehingga- salon katanya perempuan semua. Enggak ya, secara biologis. Enggak, Jangan, mereka ngomong sendiri loh. tetap. Tapi secara biologis laki-laki. Tapi Tidak, ada laki-laki perempuan yang dengan perempuan tapi perempuan. punya anak juga Mbak. Laki-laki Kan dengan gitu. laki-laki. Mbak Mau Oki ada pencet, mau. cerita-cerita nggak zaman Mau pencet, Rasul mau. atau zaman-zaman dulu kalau pijit-pijitan gitu, relax-relaxan gitu ada juga nggak? Apa nggak nyampe ke situ ya ceritanya? Nah, ini aku mau cerita, tapi aku di situ boleh ya? Boleh, Iya. boleh, boleh. Silakan Mbak Oki Bentar ya, cerita Mbak, ya. dulu. Kita dengerin Iya. Ustazah Masya Oki cerita Allah. dulu apa yang berkaitan dengan apa yang sekarang kita bicarakan. Ya, ada banyak cara bagi kita semua sahabat perempuan agar kita bisa menjadi santai atau rileks. Kalau tadi Mbak Vera dengan cara suka kali dipijit atau Mbak Maudi mungkin sukanya berolahraga, tapi kita bisa melihat dan mencontoh cara Rasulullah dalam membuat dirinya menjadi rileks dan santai. Di tengah tugas Rasulullah berdakwah yang sangat berat, menyebarkan Islam, kemudian membangun negara Islam di Madinah ketika itu, ternyata Rasulullah SAW melakukan hal-hal yang membuat dirinya santai ketika berada di rumah. Apa itu? Dengan bermesraan pada pasangan. Ternyata bermesraan dengan pasangan membuat diri kita santai dan rileks sehingga kita rilis dari semua hal-hal yang memberatkan kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah SAW memiliki kebiasaan mandi bersama dengan istrinya satu bejana. Rasulullah SAW memiliki kebiasaan untuk meminta dari Aisyah diolesi tubuhnya dengan minyak wangi, disisiri rambutnya oleh Aisyah. Padahal Rasul bisa melakukannya sendiri, tapi bentuk kemanjaan dari seorang suami adalah hal seperti itu. Rasul sangat senang sekali tidur di pangkuannya Aisyah. Bagaimana dengan kita sahabat perempuan? Senangkah suami kita tidur di pangkuan kita sambil dibelai rambutnya? Dan Rasulullah SAW setiap pergi kemanapun senantiasa mencium dulu kening dari istrinya sebagai wujud kasih sayangnya dan memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan yang mesra seperti Rasul memanggil Aisyah dengan ya Humairah, wahai wanita yang pipinya kemerah-merahan. Rasulullah SAW selalu minum dengan Aisyah dalam gelas di tempat bibir yang sama. Rasulullah minum di tempat bibir yang sama menunjukkan rasa romantisnya dengan beliau, dengan Aisyah. Dengan istri yang lain, kepada Sofia, Rasulullah SAW menyediakan tempat boncengan yang enak untuk Sofia di atas untanya. Dan Rasulullah berlutut untuk duduk agar Sofia bisa naik ke unta dengan menaiki kakinya Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Rasul memuliakan istrinya, dengan cara seperti itulah dakwah atau pekerjaan berat di luar sana. Ketika sampai di rumah, istri-istrinya menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati, karena bisa bermesraan dengan orang yang kita cintai. Itu caranya. Harusnya sama suami, bukan sama Ayu. Tapi kan suaminya nggak bisa mijet, gimana dong Nah, kita yang mijet That's gitu. why kadang-kadang perempuan yang stres-stres gitu tuh Mbak Maudi. Iya, iya. Yang Kita kita harus sekarang kurang sebagai sentuhan. penyejuk apa tadi Mbak Oki? Penyejuk mata. Penyejuk mata. hati, Jadi pulang jangan betul. pakai roll rambut, pakai daster gitu Iya. kan. Saking nyamannya di rumah. Tapi itu salah satu beberapa cara untuk bisa melepaskan ketegangan Dan stres. segala macam. Nih ya, apa namanya ada cerita satu lagi yang bikin agak-agak kaget jadi agak-agak stres juga nih Mbak. Apa tuh? Kebayang nggak gini misalnya ya salah satu anggota keluarga kita, suami atau ayah gitu ya. Sudah kita tungguin di rumah sakit, ternyata sampai pada titik ajalnya dan kita makamkan dengan baik gitu ya. Sudah kita lepaskan, tiba-tiba 1,5 tahun kemudian datang loh Mbak. Hah, kok Sebentar, bisa? arwahnya apa? Tunggu Sebentar, dulu. sebentar. Bangun sebentar. kembali atau gimana nih? Saya jadi bingung Datang nih. Mbak Oki ngetok gitu ke rumah dengan wujud yang benar, masih napak kakinya Bukan ada stres, gitu. Pingsan kali ininya, aduh. Beneran, ini ada ceritanya dari Pak Waluyo, dari daerah Jawa Tengah, jadi di Yogyakarta gitu. Itu ceritanya. Nanti kita akan lihat deh gimana sih kronologisnya bisa ceritanya seperti apa gitu ya. Nanti kita bisa tahu, kita ajak ngobrol, ceritanya kayak gimana. Kebayang nggak tuh kayak gitu tuh Mbak? Agak ngeri ya. Masih kaget setengah. Kaget. Iya, emang ada cerita-ceritanya sih di belakangnya. Ini nih yang kita bisa lihat. Mana tuh? Oke, kalau belum kelihatan nanti kita akan sampaikan dengan detail lagi setelah yang satu ini tetap sama kami di Cerita Perempuan.